Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Hadir bersama kita di sini di podcast perdana KPU Kabupaten Lombok Tengah. Bersama saya Lalu M. Alwin. Dan saya Mbak Shirley. Dan di podcast perdana kita kali ini kita akan menghadirkan langsung Bapak Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah. Siapa Mbak Shirley? Bapak Henry Haryawan SPD MSI. Iya. Kita akan gali penuh tentang pemilu nih Pak Ketua. Siap. Ya, terima kasih sudah bisa hadir walaupun tiap hari kita bertemu. Cuman ini edisi yang cukup spesial. Siap. Ya. Edisi perdana podcast KPU Lombok Tengah. Ya, benar sekali. Iya. Silakan apa yang mau ditanya Mbak Shirley? Silakan Mbak Shirley. Langsung saja Pak. Mungkin banyak masyarakat tahu nama KPU, tapi tidak semua yang tahu juga apa sih tugas dan fungsi KPU, terutama tingkat kabupaten. Bisa Bapak jelaskan? Baik Mbak Shirley, jadi alhamdulillah pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah berkesempatan hadir di podcast perdana KPU Kabupaten Lombok Tengah. Jadi ini menjadi bagian penting dari proses sosialisasi keberadaan dari KPU Kabupaten Lombok Tengah. Jadi alhamdulillah kami bisa menyampaikan di sini, hadir di sini untuk menyampaikan beberapa hal terkait mengenai apa yang tadi menjadi pertanyaan Mbak Shirley. Sebenarnya apa sih tugasnya KPU Kabupaten Lombok Tengah? Jadi sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, jadi sudah jelas diatur di situ tugas, kewenangan, kemudian fungsinya KPU Kabupaten Lombok Tengah itu jelas. Nah, kalau berbicara mengenai tugas, tentu yang pertama itu adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Dalam hal ini mungkin bisa dikatakan sebagai penyelenggara teknis. Ya. Jadi penyelenggara teknis di tingkat kabupaten. Nah, itu tugas dari KPU. Selain itu juga kami mempunyai tugas penting lainnya, seperti misalkan sosialisasi, kemudian ada juga hal lain seperti pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang tidak kalah penting di luar tahapan. Itu yang menjadi concern kami saat ini. Nah, kenapa penting dilakukan nih Mbak Shirley? Jadi pemutakhiran data pemilih ini bertujuan untuk kemudian bagaimana KPU Kabupaten Lombok Tengah ingin secara terus-menerus melaksanakan pemutakhiran data pemilih supaya nanti tujuannya untuk memvalidkan data pemilih kita yang sudah ada. Gitu kira-kira Mbak Shirley sementara Iya. Oke, itu tadi penjelasannya. Berarti tidak hanya soal hari pencoblosan saja. Ya, betul. Banyak hal lain juga yang dikerjakan. Ya, mungkin kita pertanyaan selanjutnya ini Pak Ketua. Jadi biar publik juga tercerahkan ini Pak Ketua. Siap. Izin mungkin kita mau tahu atau masyarakat mau tahu sebenarnya struktur organisasi di KPU Kabupaten Lombok Tengah sendiri dan pembagian tugasnya seperti apa Pak Ketua ya? Iya. Jadi begini nih, izin terkait mengenai struktur KPU, sebenarnya bukan kita berbicara bukan di KPU Kabupaten Lombok Tengah, tapi secara nasional. Penting juga kita sampaikan kepada publik bahwa struktur KPU itu mulai dari tingkatan nasional, provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota. Yang tugasnya masing-masing itu mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, di samping itu juga kalau di tingkatan kabupaten kota tentu kita punya struktur sendiri juga. Ada misalkan kalau di tingkat pimpinan itu namanya komisioner, kemudian ada 5 komisioner yang menjabat, kemudian dibantu dengan
kesekretariatan. Ada Pak Sekretaris, teman-teman Kasubag, kemudian teman-teman staf yang lain. Jadi itu struktur di tingkat kabupaten kota nih, Mbak Kalau Sari. pembagian tugasnya sendiri seperti apa, Pak? Ya, pembagian tugasnya penting kami sampaikan bahwa masing-masing komisioner itu mempunyai divisi masing-masing. Nah, kemudian pembagian divisinya itu saya selaku ketua itu membidangi divisi KUL, keuangan umum dan logistik. Kemudian divisi selanjutnya yaitu divisi Parhumas, pendidikan sosialisasi pendidikan pemilih, kemudian partisipasi masyarakat dan SDM. Kemudian ada divisi lainnya, Mbak Sherly, divisi teknis dan penyelenggaraan. Kemudian ada divisi Rendatin, yaitu perencanaan data dan informasi. Kemudian divisi yang terakhir yaitu divisi Hukwas, hukum dan pengawasan. Ya, baik Pak Ketua, tadi sudah dijelaskan ya tentang kerjaan, tugas dan sebagainya. Mungkin saat ini dalam kurun waktu Pak Ketua dan beserta Bapak-bapak anggota KPU yang lain itu tantangan-tantangan apa yang mungkin dirasa ya baik itu ringan maupun berat? Mungkin bisa dijelaskan Pak Ketua. Ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Alwin, Mbak Sherly, teman-teman pemilih dimanapun. Jadi teman-teman pemilih dimanapun berada, mengenai tantangan kita di KPU Kabupaten Lombok Tengah, sebenarnya yang pertama itu kalau berkaca pada pengalaman kemarin, kondisi geografis kita yang lumayan jaraknya jauh-jauh. Nah, kemudian di samping itu juga penting kita memang pikirkan bersama terkait mengenai bukan hanya tugas KPU, tingkat partisipasi pemilih yang masih stagnan lah, bisa dikatakan masih sama dengan pemilihan sebelumnya. Itu juga menjadi PR kita bersama, tidak hanya KPU ya, Mbak Sherly, tidak hanya KPU, ini tugas kita bersama untuk bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat kita bahwa pentingnya ikut terlibat dalam demokrasi kita. Kemudian juga tantangan yang lain, salah satunya yaitu tahapan yang beririsan. Jadi Ini dulu tahu, ya waktu tahapan ya Pak Ketua. Betul, kita tahu bersama bahwa kemarin itu tahapan pemilu dengan pemilihan kepala daerah itu Sangat dekat. ya sangat dekat beririsan. Ini juga menjadi tantangan kita, tapi alhamdulillah perlu saya sampaikan nih, Mbak Sherly, teman-teman pemilih dimanapun berada, bahwa meskipun tantangan kita soal geografis, kemudian tahapan yang beririsan, kemudian rendahnya partisipasi pemilih tadi, bisa kita selesaikan sebaik mungkin. Ya. Nah, sehingga setelah pemilu pun alhamdulillah tidak ada persoalan-persoalan serius terkait mengenai penyelenggaraan kita di pemilu maupun di pemilihan kepala daerah kemarin. Oke, Itu terima kasih Pak Ketua. Ada lagi yang ditanyakan, Mbak Mungkin Sherly? tadi beberapa tantangannya ya, Ya. sahabat demokrasi. Nah, sekarang bagaimana mungkin ada harapan ke depannya ini Pak Ketua? Silakan. Iya, harapan sebenarnya sangat banyak, Mbak Sherly. Beberapa saja nih Pak Ketua. sangat banyak karena memang yang terpenting itu kami menginginkan lembaga KPU Kabupaten Lombok Tengah ini semakin baik. Itu yang menjadi poin pentingnya. Terus kemudian hal lain juga, bagaimana kemudian kita mengajak seluruh lapisan masyarakat atau stakeholder terkait untuk sama-sama kemudian memberikan pendidikan
politik kepada masyarakat luas. Nah, jadi bukan hanya tugas KPU untuk mensosialisasikan itu, tetapi masyarakat juga memiliki kewajiban Ya. bersama. Jadi untuk semua harus berkontribusi ya Pak? Ya, karena gini Mi, Mbak Sherly. Jadi kita harus memberikan pendidikan pendidikan pemilu ini, pendidikan demokrasi ini kepada masyarakat secara terus-menerus. Karena KPU kabupaten kota tidak hanya bertugas pada saat tahapan pemilu saja, tetapi penting juga di luar tahapan juga kami bekerja. Kami bekerja mensosialisasikan, kemudian terutama evaluasi pasca tahapan. Ini yang menjadi poin penting. Jadi kita bekerja di luar non tahapan itu juga menjadi tugas kami. Jadi jangan sampai kita dikira tidak bekerja di luar tahapan. Di luar tahapan itu ya? Di luar tahapan, ya. Jadi itu Mbak Sherly. Ya. Iya. Oke, mungkin Sangat gamblang sekali. Iya. Mas, sebenarnya masih banyak. Iya, kalau kita galang Iya. tangan nanti kita Sebenarnya masih banyak yang perlu kita gali dari Pak Ketua, namun mungkin karena terbatasan waktu Pak Ketua, insya Allah untuk podcast ini akan terus kita laksanakan nantinya. Ya. Mungkin 2 minggu sekali ya, Mbak Sherly ya? Insya Atau Allah bagaimana? caranya. Nah, ya, mudah-mudahan ya. Oke. Jadi untuk teman-teman pemilih ya jangan lupa tetap buka atau lihat di laman medsos kita ya, KPU Kabupaten Lombok Tengah, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, X dan lain-lain. Di TikTok juga ada ya Mbak Sherly ya? Di TikTok Ada dong. ada juga, iya. Ya, Jadi jadi lengkap terus ya, Mi? lengkap nih Pak Ketua. Oh iya, siap. Jadi teman-teman pemilih bisa langsung saksikan juga podcast kami di sana. Insya Allah kita akan tetap melaksanakan podcast ini nantinya. Ini adalah podcast perdana kita ya. Iya. Baik sahabat demokrasi, kita sudah banyak belajar hari ini Iya. ya bahwa KPU bukan hanya lembaga yang bekerja saat pemilu, Betul. ya, tapi sepanjang waktu memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi dalam proses demokrasi. Iya. Tapi terima kasih dulu nih Pak Ketua sudah berkenan hadir Iya, siap. untuk podcast perdana kita ini. Iya. Iya. Bapak Hendri Alawan. Insya Allah nanti. Kebetulan saya diundang di sini, Mi. Iya. Ya, Oke. bisa menyampaikan dan mensosialisasikan langsung Baik. secara luas Sudah kepada berbagi masyarakat. banyak Betul. hal Iya, ya, iya, siap. di episode perdana kita ini. Iya. Demikian sahabat pemilih, teman pemilih, podcast kita hari ini bersama saya Lalu M. Alwin dan Saya Bayi Sherly, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di Suara Demokrasi Lombok Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.